Halo Sobat DRV, pernah nggak mengalami gangguan penglihatan jauhnya seperti kurang jelas dan walaupun sudah berusaha untuk berkedip, tapi tetap saja objek yang kita lihat tidak begitu tajam? Mungkin Sobat DRV perlu memeriksakan mata ke dokter spesialis mata karena Sobat DRV mungkin mengalami gangguan penglihatan refraksi. Nah, apa itu gangguan refraksi? Nah, sebetulnya gangguan refraksi ini ada 3 macam, namun salah satunya yang akan kita bahas di sini adalah mengenai miopia. Apa sih miopia itu? Kita akan simak penjelasannya berikut ini. Nah, gangguan refraksi itu sebenarnya terdapat 3 macam, yaitu miopia, hipermetrop, dan astigmat. Yang akan kita bahas di sini adalah miopia, di mana titik fokusnya jatuh di depan retina. Kenapa seperti itu? Biasanya panjang aksial dari bola matanya itu lebih panjang. Nah, kemudian bagaimana tata laksananya? Tata laksananya adalah kita menggunakan alat bantu, yaitu kacamata, untuk membuat titik fokusnya jatuh tepat di retina. Apakah ada tata laksana lain? Ada beberapa tata laksana lain, seperti misalnya refractive surgery, kemudian penggunaan lensa kontak. Nah, bisa nggak sih kondisi ini terjadi pada anak-anak? Sangat bisa. Bagaimana sih kita tahu anak-anak kita menderita miopia atau tidak? Nah, jawabannya, periksakan sedini mungkin anak-anak kita ke dokter spesialis mata. Penyebab lain yang dapat menyebabkan kondisi rabun jauh atau miopia adalah salah satunya terdapat faktor keturunan dari seseorang, di mana faktor keturunan ini atau genetik cukup banyak terjadi, terutama pada mereka yang memiliki riwayat miopia yang cukup tinggi. Untuk pencegahannya dapat dilakukan beberapa cara, di mana salah satunya adalah mengikuti Rule 20-20-20, di mana setiap 20 menit menggunakan jejer, membaca, atau melakukan pekerjaan apapun dengan jarak pendek, kita direkomendasikan untuk melihat ke objek dengan jarak sejauh 20 feet atau 6 meter selama 20 detik. Kemudian yang kedua, meningkatkan aktivitas di luar ruangan minimal 2 jam per hari. Paparan matahari dapat meningkatkan dopamin yang dapat mengurangi pemanjangan dari bola mata dan mata lebih sering melihat jarak jauh sehingga progresi rabun jauh dapat melambat. Yang ketiga adalah dengan penggunaan lensa ortokeratologi yang dapat memperlambat progresi rabun jauh yang saat ini sedang banyak digunakan oleh para penderita rabun jauh. Namun, untuk penjelasan lebih lanjut, silakan kita berdiskusi dengan ahli ortokeratologi terlebih dahulu untuk ditentukan bagaimana ukuran penggunaan lensa tersebut. Apa sih yang perlu kita waspadai dari miopia ini? Ketika miopia ini sudah masuk pada kategori tinggi, di mana kategori tinggi ini biasanya terjadi di atas 6 atau 5, kita perlu mewaspadai terjadinya ablasio retina atau terlepasnya saraf mata retina. Hal ini bisa dikarenakan karena adanya penipisan saraf mata. Nah, jika kita mengalami gejala seperti penglihatan tiba-tiba buram atau mengalami penglihatan seperti melihat kilatan cahaya, sebaiknya kita harus waspada dan segera memeriksakan mata kita ke dokter mata. Jika betul terjadi ablasio retina dan diketahui secepat mungkin, prognosis penglihatannya akan sangat lebih baik. Untuk penanganan anak-anak sendiri agak berbeda dengan orang dewasa, dan semakin dini kita memeriksakan mata anak-anak kita, prognosisnya akan lebih baik. Untuk anak-anak, memang ketika diketahui sudah memiliki minus di usia yang sangat dini, memang akan kecenderungan memiliki minus yang lebih besar lagi di saat dia dewasa. Kenapa hal itu terjadi? Karena sumbu bola mata anak-anak normalnya dia akan lebih pendek, dan mana anak-anak sumbu bola matanya masih akan terus berkembang hingga mencapai usia tertentu. Namun ketika di usia dini mereka sudah mengalami minus, yang artinya sumbu mereka sudah panjang, itu artinya dengan pertumbuhan yang masih terus terjadi, sumbu bola mata pun akan mengalami perpanjangan sehingga minusnya juga masih akan terus berkembang. Sehingga
penting sekali bagi orang tua untuk rutin memeriksakan mata anak-anak. Semakin dini ditangani dengan alat bantu yang tepat, pemilihan alat bantu yang tepat akan memiliki progres yang baik untuk anak-anak. Selain ablasio retina, komplikasi yang sangat mungkin terjadi yang ditemukan pada anak-anak adalah terjadi amblyopia atau lazy eye. Nah, sebelum terjadi lazy eye, segeralah periksakan kondisi mata anak Anda. Kalaupun sudah sampai terjadi lazy eye atau amblyopia, tata laksana yang tepat akan membantu kondisi lazy eye-nya tidak lebih buruk. Oke, jadi periksakan sedini mungkin mata anak-anak Anda dan juga mata kita. Walaupun kita sudah dewasa, bukan berarti kita akan terhindar dari penggunaan kacamata. Banyak juga orang-orang yang sudah dewasa baru menggunakan kacamata, apalagi ditambah dengan habit atau lifestyle di zaman sekarang ini yang lebih banyak menggunakan gadget. Sedini mungkin kita harus memeriksakan mata kita agar dapat ditemukan atau kita dapat menentukan tata laksana yang terbaik untuk mata kita. Oke, sekian penjelasan tentang miopia. Sampai ketemu di penjelasan yang lain tentang mata.